Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah elemen mesin dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang poros. Jadi poros ini merupakan salah satu komponen penting dari suatu mesin yang membutuhkan putaran dalam operasinya. Nah, secara umum, jadi poros ini digunakan untuk meneruskan daya dan putaran. Nah, jadi contohnya ada di mobil, kemudian di mesin-mesin bubut, mesin bor dan lain sebagainya itu menggunakan poros. Nah, kita lihat di sini jenis-jenis poros. Yang pertama ini ada poros transmisi. Jadi bebannya itu berupa momen puntir dan momen lentur. Nah, poros transmisi ini kenapa mendapat momen puntir? Karena si poros transmisi ini mentransmisikan atau menyalurkan putaran dari sumbernya, misalnya dari mesin, dari engine sampai ke roda misalnya. Nah, dari situ maka terjadi transmisi atau penyaluran daya dan torsi. Nah, makanya di situ mengalami beban berupa momen puntir. Nah, kemudian daya yang ditransmisikan ini, yang dapat ditransmisikan ini melalui ada kopling, kemudian ada roda gigi, belt, dan rantai. Nah, ini salah satu contoh pada mobil ini menggunakan poros ya, poros transmisi. Jadi di sini ada poros, poros ini propeller shaft, kemudian di roda di sini juga di bagian gardan atau diferensial ini juga ada porosnya. Nah, kemudian ada yang namanya spindle ya. Yang kedua ini disebut dengan spindle. Nah, spindle ini poros transmisi yang relatif pendek, misalnya poros utama mesin berkakas dengan beban utama berupa puntiran. Kemudian deformasi yang terjadi harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus teliti. Nah, ini contohnya di mesin bubut ya. Mesin bubut itu ada spindle-nya, poros spindle. Kemudian ada yang namanya gandar. Nah, gandar ini merupakan poros yang tidak berputar, hanya menerima beban lentur. Contohnya nih pada bagian depan ini. Nah, ini sepeda listrik bagian depannya, inilah yang disebut dengan poros gandar. Kenapa? Karena dia hanya menerima beban lentur. Ya. Jadi hanya poros dikasih beban, si roda itu berputar pada poros tersebut, bebannya dari pengemudi sepeda listrik tersebut dan beban sepedanya sendiri. Sehingga dia tidak menerima beban puntir, karena hanya menopang saja. Kemudian hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam perancangan poros, yang pertama ini kekuatan porosnya. Ya, kekuatan poros, beban poros transmisinya bagaimana, apakah puntir, beban lentur, kemudian gabungan puntir dan lentur, kemudian ada juga beban tarikan atau tekan. Nah, contohnya ini misalnya pada poros baling-baling kapal, kemudian bisa juga pada turbin. Ya. Kemudian ada faktor kelelahan, tumbukan, kemudian konsentrasi tegangan, seperti contohnya pada poros bertingkat dan beralur pasak. Karena kalau poros bertingkat itu kan diameternya berubah-ubah, berbeda-beda ya. Misalnya yang tadinya diameter paling ujung depan 10 mili, kemudian naik jadi 12, naik lagi jadi 14, naik terus. Nah, sehingga karena ukurannya berbeda tadi, ada konsentrasi tegangan pada bagian-bagian tertentu. Nah, bisa juga karena si poros tersebut ada alurnya berupa alur pasak. Jadi misalnya memasang puli pada poros, nah itu kan untuk menggabungkan antara puli dengan porosnya perlu yang namanya pasak biar tidak slip ya. Nah, itu juga akan terjadi konsentrasi tegangan pada bagian tersebut. Nah, poros ini harus didesain dengan kuat. Kemudian ada hal penting yang kedua, ini ada kekakuan poros. Ini untuk menerima beban lentur atau defleksi akibat puntiran yang lebih besar. Kemudian ada faktor ketiga ini, hal pentingnya adalah putaran kritis. Nah, ini jika suatu mesin putarannya dinaikkan, maka pada suatu harga putaran tertentu dapat terjadi getaran yang luar biasa. Nah, putaran ini disebut dengan putaran kritis. Nah, putaran kerja harus lebih kecil dari putaran kritisnya, atau secara rumus N kurang dari atau N lebih kecil dari NS. Nah, jadi tadi mesin itu kalau diputar ya, dia akan menghasilkan
getaran. Jadi kalau misalnya dinaikkan lagi putarannya, misalnya yang tadinya 2000 rpm, kemudian dinaikkan lagi jadi 3000 rpm. Nah, itu bisa jadi mengakibatkan getaran yang berlebihan. Nah, batasan itulah putaran ini yang disebut dengan putaran kritisnya. Kemudian hal berikutnya yang harus diperhatikan dalam perancangan poros yaitu korosi. Perlindungan terhadap korosi untuk kekuatan dan daya tahan terhadap beban. Nah, korosi misalnya kita mendesain poros untuk baling-baling penggerak kapal misalnya ya, dengan poros yang mungkin penggerak-gerak atau poros pada mesin-mesin, misalnya mesin penggiling tebu atau mesin giling padi, itu kan penggunaannya beda. Jadi kalau yang tadi untuk kapal itu kan dia terendam air, bisa korosinya itu lebih apa namanya ya, dia kemungkinan untuk korosinya sangat tinggi ya, jadi lebih cepat korosi. Beda dengan yang menggunakan mesin-mesin tadi yang penggunaannya tidak di dalam air, itu kan korosinya tidak terlalu parah ya. Jadi misalnya penggunaan bahan yang digunakan juga harus disesuaikan dengan kondisi pemakaian nanti. Nah, ini selanjutnya adalah bahan porosnya. Nah, ini tadi ya yang saya sebutkan, disesuaikan dengan kondisi operasi. Baja konstruksi mesin, baja paduan dengan pengerasan kulit tahan terhadap kausan, baja krom, nikel, baja krom, molybden dan lain-lain. Jadi untuk konstruksi mesin ada baja paduan, istilahnya pengerasan kulit atau biasa disebut dengan apa ya, hardening gitu ya. Jadi ada poros yang memang dia memerlukan kekuatan terhadap kausan. Nah, porosnya tersebut mungkin yang bahannya tidak terlalu keras, tapi pada bagian luarnya itu diperlakukan kita keraskan ya. Jadi yang keras itu hanya bagian luarnya saja. Ya, karena kebutuhannya memang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita buat menggunakan material yang kuat semuanya, misalnya satu poros itu dari bahan baja yang kuat, nah itu efeknya nanti ke mana? Efeknya bisa ke biaya produksinya. Kalau harus dibuat kuat semuanya, sedangkan sebenarnya tidak perlu. Nah, maka ini perlu diperhitungkan juga. Jadi pada kondisi tertentu poros yang dia hanya dibutuhkan ketahanan aus pada bagian luarnya, ya sudah, berarti bagian luarnya saja yang dilakukan proses pengerasan gitu, sehingga bisa menekan biaya produksinya. Nah, kemudian ada standar diameter poros transmisi. Nah, 25 sampai dengan 60 mm dengan kenaikan 5 mm. Jadi kemudian untuk diameter poros 60 sampai 110 kenaikannya 10. Kemudian 110 sampai dengan 140 kenaikannya 15, 140 sampai dengan 500 mili kenaikannya 20 mili. Kemudian poros dengan beban torsi murni. Jadi ini tadi hal pentingnya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan poros. Nah, ada 6 hal ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana poros kalau dia mendapatkan beban torsi murni. Artinya poros itu dipasang, didesain dia hanya menahan torsinya saja, ya, torsi. Berarti dia poros itu hanya untuk memutarkan tanpa mendapatkan beban. Nah, gitu. Ini untuk poros bulat pejal, ya. Maka rumusnya begini nih, rumus dasarnya T per J sama dengan tegangan gesernya, tegangan geser izin torsionalnya dibagi dengan R atau jari-jari poros. Nah, T-nya ini torsi dalam satuan Newton meter, J-nya ini adalah momen inersia polar dalam satuan meter pangkat 4, kemudian tegangan geser izin torsional dalam satuan Newton per meter persegi, jari-jari porosnya dalam satuan meter atau didapatkan dari diameter dibagi 2. Nah, sehingga momen inersia polarnya seperti ini. J sama dengan pi per 32 dikali D pangkat 4. Ya.
Kemudian untuk menghitung diameternya dari kita turunkan dari rumus ini. T per pi per 32 D pangkat 4 sama dengan tau dibagi D per 2. T-nya sama dengan pi per 16 dikali tau dikali D pangkat 3. Sehingga didapatkanlah D-nya akar pangkat 3 dari 16 dikali T dibagi pi kali tau ya. Ini untuk menentukan diameter poros dengan beban torsi murni. Jadi hanya torsi saja yang bekerja di situ. Nah, syarat pemakaian rumus ini tadi itu berlaku apabila beban torsi murni, kemudian porosnya bulat, pejal, masif. Ya. Beban lain tidak diperhitungkan. Diameter poros yang dihasilkan merupakan diameter poros minimum sehingga harus diambil yang lebih besar. Artinya apa? Misalnya tadi hasil perhitungannya didapatkan diameter porosnya 18,25, sedangkan poros yang ada itu misalnya 20 mili. Nah, maka kita ambil yang 20 mili, jangan sampai yang di bawahnya 18,25. Kenapa? Karena tadi itu adalah ukuran diameter poros minimum. Nah, kemudian kalau tadi untuk beban pada poros bulat, pejal, yang kedua ini untuk poros berlubang dengan beban puntir murni. Jadi porosnya berlubang, misalnya ibaratnya kayak poros itu dari bahan pipa lah misalnya ya, karena kan ada lubang tengahnya tuh kan, berlubang pipa. Nah, rumusnya begini jadinya. J sama dengan pi per 32 dikali dengan D0 pangkat 4 dikurang DI pangkat 4, di mana D0 ini adalah diameter luar, DI diameter dalam. Sehingga untuk R-nya, R sama dengan D0 dibagi 2. Nah, maka T per J sama dengan tau dibagi D0 per 2. Nah, kita masukkan di sini, T dibagi pi per 32 dikali D0 pangkat 4 dikurang DI pangkat 4 sama dengan tau per D0 per 2. Maka 16T D0 sama dengan pi dikali tau dikali D0 pangkat 4 dikurang DI pangkat 4 sama dengan pi dikali tau dikali D0 pangkat 4 dikali 1 dikurangi DI per D0 pangkat 4. Nah, maka pi kali tau dikali D0 pangkat 4 dikali 1 min K pangkat 4. Ya. Kemudian untuk T-nya, maka pi per 16 tau dikali D0 pangkat 3 dikali 1 dikurangi K pangkat 4. Di mana K ini adalah faktor diameter atau rasio. Jadi perbandingan antara diameter dalam, DI, dibagi dengan diameter luar, DI per D0. Diameter dalam dibagi dengan diameter luarnya. Itu untuk nilai K-nya. Nah, di sini dengan catatan untuk hubungan torsi, daya, dan putaran, T sama dengan P dikali 60 per dibagi ya, P kali 60 dibagi 2pi N dalam satuan Newton meter. Nah, untuk belt drive atau penggerak menggunakan sabuk, apa ya, sabuk itu fan belt gitu ya, biasa kita nyebutnya fan belt itu ya, fan belt drive itu besarnya T sama dengan T1 dikurang T2 dikali R, di mana R ini adalah jari-jari puli dan T1 T2 nya adalah tegangan talinya. Nah, di sini ada contoh soal. Kita lihat. Poros berputar 200 R per min. Ini revolution per minute atau biasa disebut, kita nyebutnya itu RPM. 200 RPM untuk meneruskan daya 200 kW. Poros dibuat dari mild steel dengan tegangan geser izin 42 MPa. Jadi ini yang biasa disebut dengan bahan besi ST42 ini ya. Hitunglah diameter porosnya berapa. Nah, kita masukkan dulu diketahuinya. N ini putaran porosnya, kecepatan putar porosnya.
ini 200 revolution per minute atau 200 rpm. P-nya adalah 20 kW atau 20.000 watt. Tegangan geser izinnya 42 MPa. Nah, kemudian maka T-nya sama dengan P kali 60 dibagi dengan 2pi kali N. Sama dengan 20.000 dikali 60 dibagi dengan 2pi kali 200. Jadi kita hitung dulu torsinya berapa. Maka didapatkanlah angka torsinya ini 955 Newton meter atau 955 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Jadi ini dikonversi ya, meter jadikan milimeter dikalikan 1000 atau 10 pangkat 3. Nah, maka untuk torsinya kita masukkan rumus ke sini. T sama dengan pi per 16 kali pi dikali d pangkat 3. Nah, sehingga didapatkanlah ini. D sama dengan akar pangkat 3 dari 16 kali 955 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan 42 dikali pi. Didapatkanlah angka 48,7 mm. Nah, ini 48,7 mm adalah diameter poros minimum. Nah, kalau kita cari di pasaran, ini nggak ketemu yang seperti ini, yang 48,7 mm nggak ketemu. Nah, solusinya berarti kan kita ambil ukuran nominal yang di atasnya. Berapa? Berarti yang 50 mm. Kemudian contoh kedua kita lihat, hitung diameter poros pejal terbuat dari baja untuk meneruskan daya 20 kW pada putaran 200 rpm. Tegangan geseran maksimum bahan poros dari baja 360 MPa dan SF atau safety factor, faktor keamanannya itu 8. Hitung pula jika poros berlubang dengan rasio diameter dalam dan luar 0,5. Nah, kita lihat nih, ketahui tadi P-nya dayanya yang diteruskan 20 kW atau 20.000 watt. N-nya putarannya 200 rpm, revolution per minute. Kemudian tegangan geser maksimum ya untuk bahan poros itu 360 MPa. Safety factor atau faktor keamanannya kita ambil 8 nih, SF-nya. Kemudian tadi di sini ada apa namanya? Ini nanti yang kedua ya. 0,5 ini adalah nilai K-nya tadi. DI per D0. DI per DO. Nah, kita masuk di bagian pertama ini, diameter poros pejalnya. Kalau dia pejal ya. Kita masukkan rumusnya, T sama dengan P kali 60 dibagi 2pi N. Ya. Ini untuk menghitung berapa torsinya yang diteruskan. Karena berdasarkan dayanya. Nah, ini didapatkanlah torsinya 955 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Kemudian ini untuk kita hitung berapa diameternya. Nah, rumusnya ini, kemudian kita pindah posisinya, maka D-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 16 kali 955 kali 10 pangkat 3, 955.000. Ya. Jadi ini nilainya ini sama. Dibagi dengan pi kali 45. 45 ini dari mana? 45 ini adalah tegangan geser izinnya 45 ya. Jadi tegangan geser izin, tegangan geser maksimumnya dibagi dengan faktor keamanan atau safety factor, dapatkanlah 45. Nah, ini 45 ini adalah tegangan geser izinnya. Nah, maka diameter poros yang digunakan, diameter porosnya ketemu 47,6 mm. Nah, maka kita ambil yang 50 mm diameter porosnya. Nah, kemudian bagaimana jika porosnya itu berlubang? Nah, kalau untuk poros berlubang tadi ada namanya nilai K tadi ya, nilai K atau rasio diameter dalam dan luar. Ini DI per DO
atau D0, DI per D ohm. Jadi diameter dalam dibagi dengan diameter luar. Nilainya berapa? 0,5. Maka untuk DI-nya sama dengan 0,5 D0. Nah, dari sini kita lihat selanjutnya T, ini rumusnya tadi ya, T sama dengan Pi per 16 kali tegangan geser dikalikan dengan D0 pangkat 3 dikali 1 min K pangkat 4. Jadi di sini ada kita masukkan nilainya K pangkat 4. Nah, D0 sama dengan akar 3 dari 16 kali T dibagi dengan Pi kali tegangan geser izinnya dikali dengan 1 min K pangkat 4. Nah, kita masukkan nih. Ini 16 kali 955.000. Ini T-nya. Kemudian ini 45 adalah tegangan geser izinnya. Dikali 1 min 0,5. 0,5 ini nilai K-nya. Dipangkatkan 4. Maka didapatkan angka 48,6 mm. Nah, ini kita naikkan, kita bulatkan menjadi 50. Jadi, untuk poros ini, ya, dengan dan tanpa lubang, ya, ini didapatkannya nilainya angkanya sama nih, sama-sama 50. Tapi ukuran minimumnya segini, 48,6. Sedangkan kalau dia tidak berlubang, poros pejal dia 47,6 mm. Nah, barulah untuk diameter dalamnya kita lihat di sini. DI sama dengan 0,5 D0, maka 0,5 dikali 50. Kita ambil nilai ini, nilai nominal yang sudah diambil, ditentukan. Berarti 25 mm. Jadi, kalau dia menggunakan poros yang berlubang, maka ukuran porosnya ini diameter dalamnya 25 mili, diameter luarnya 50 mm. Begitu. Kalau ininya terlalu besar, kelebihan, misalnya jadi lebih dari 25, lubangnya terlalu besar, ini berbahaya. Kenapa? Karena jadi tidak kuat. Gitu. Selanjutnya untuk poros dengan beban lenturan murni. Jadi beban lentur, ya, berarti dia tidak menerima beban puntir. Nah, yang pertama poros pejal dengan beban lentur murni. Nah, rumusnya ini M dibagi dengan I sama dengan tegangan lenturnya, ya, sigma B dibagi dengan Y. Y ini adalah jarak dari sumbu netral ke bagian terluarnya, di mana Y ini sama dengan D per 2. Nah, untuk mendapatkan I-nya dari rumus atau momen inersianya pada poros pejal dengan beban lentur ini, Pi per 64 dikali D dipangkatkan 4. Nah, ini kita masukkan sini, ya. M dibagi dengan Pi per 64 dipangkat 4. Jadi, substitusikan I-nya ini, masukkan ke sini, sama dengan tegangan lentur, tau, sigma B dibagi dengan D per 2, Y-nya ini. Ya. Sehingga M sama dengan Pi per 32 dikali sigma B dikali dengan D pangkat 3. Maka D-nya adalah akar pangkat 3 dari 32 kali M dibagi P kali sigma B, di mana M itu tadi adalah momen lentur dalam satuan Newton meter. Kemudian untuk poros berlubang, ya, dengan beban lentur murni, jadi kalau tadi poros pejal, nah sekarang yang poros berlubang, rumusnya seperti ini. I sama dengan Pi per 64 dikali D0 pangkat 4 dikurang DI.
pangkat 4. Untuk K-nya sama dengan DI per DO. I sama dengan pi per 64 DO pangkat 4 dikali 1 min K pangkat 4. Nah, M-nya ini M dibagi dengan pi per 64 D0 DO pangkat 4 kali 1 min K pangkat 4 sama dengan sigma B dibagi D per 2. Nah, M-nya pi per 32 dikali sigma B dikali D0 DO ya, D0 atau DO pangkat 3 dikali 1 min K pangkat 4.